Kedatangan orang-orang Melayu di Kerajaan Goa Tallo atau Kerajaan Makassar punya peran penting tidak hanya dalam perdagangan, tapi juga dalam penyebaran agama Islam dan bahkan dalam birokrasi. Karena besarnya peranan orang-orang Melayu di Kerajaan Goa menyebabkan Raja Goa ke-12, Imangarai Daeng Mameta Kareng Tunijallo membangun sebuah masjid di kampung Mangalekana untuk kepentingan orang-orang Melayu agar mereka betah tinggal di Makassar, sekalipun beliau sendiri belum beragama Islam. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Dalam struktur Kerajaan Goa atau Kerajaan Makassar, banyak orang-orang Melayu memegang peranan penting di istana Kerajaan Goa. Kamilah orang-orang Melayu yang mengajar anak negeri duduk berhadap-hadapan dalam pertemuan adat, mengajar menggunakan keris panjang yang disebut tata rapang, tata cara berpakaian, dan berbagai hiasan untuk para anak bangsawan. Di zaman Raja Goa ke-10 tahun 1546 hingga 1565, seorang keturunan Melayu berdarah campuran Bajo yang amat terkemuka bernama Imangambari Karemangaweang, yang juga dikenal dengan nama Idaeng Rimangalekana, diangkat menjadi sah bandar Kerajaan Goa yang kedua. Sejak saat itulah, secara turun-temurun, jabatan sah bandar berturut-turut dipegang oleh orang-orang Melayu sampai dengan sah bandar Ince Husain, sah bandar terakhir pada tahun 1669 ketika Kerajaan Goa mengalami kekalahan dalam perang melawan VOC. Jabatan penting lainnya yang dipegang oleh orang Melayu ialah juru tulis istana pada zaman Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16, 1653 hingga 1669. Ia adalah juru tulis istana yang terakhir dan amat terkenal di zaman kebesaran Kerajaan Goa. Sebuah karya tulisannya yang amat indah berjudul Sair Perang Makassar mengisahkan saat-saat terakhir Kerajaan Goa di tahun 1669. Salah satu sumbangan utama orang-orang Melayu di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi, adalah penyebaran agama Islam dan penyebaran kebudayaan Melayu di Sulawesi. Pada tahun 1632, rombongan migran Melayu dari Patani tiba di Makassar. Rombongan besar ini dipimpin oleh seorang bangsawan Melayu dari Patani bernama Datuk Maharajalela. Turut serta dalam rombongan ini adalah kemenakannya yang bergelar Datuk Paduka Raja bersama istrinya yang bergelar Putri Sanapati. Raja Goa memberinya tempat di sebelah selatan Sombaopu, ibu kota Kerajaan Goa, karena di sana telah berdiri perkampungan Melayu asal Patani. Sejak saat itu, Salaju diganti menjadi Kampung Patani hingga sekarang. Tidak diketahui tahunnya secara pasti kapan orang-orang Melayu Patani dan Minangkabau bermukim di Salaju, satu daerah pesisiran negeri Makassar di San Robone. Dari beberapa sumber lokal, dapat diperkirakan bahwa orang-orang Melayu mungkin sudah bermukim di Salaju sekitar tahun 1512, tak lama setelah keruntuhan Malaka di tahun 1511. Datuk Leang Abdul Qadir bersama istrinya, Tuan Fatimah, dikenal sebagai cikal bakal keluarga Melayu asal Patani di Salaju. Sedang Datuk Minangkabau dari Pagaruyung adalah orang Melayu Minang pertama yang bermukim di Salaju. Merekalah generasi pertama migran Melayu di Salaju, sebuah perkampungan di Kerajaan San Robone, daerah bawahan Kerajaan Goa. Pada generasi kedua, masyarakat Melayu di Salaju lahir dari perkawinan antara orang-orang Melayu Minangkabau. Ikatan ini ditandai dengan perkawinan Tuan Aminah, putri Datuk Leang Abdul Qadir, dengan Tuan Raja Putra Datuk Makota. Generasi keempat masyarakat Melayu Salaju ditandai dengan penggunaan gelar Ince, dan sejak saat itulah gelar Ince digunakan oleh orang-orang keturunan Melayu terpandang. Generasi keempat terjadi perkawinan campuran antara darah Ince keturunan Melayu di Salaju dengan orang Bajo, atau dalam bahasa Makassar selalu disebut dengan istilah Turijene, yang ditandai dengan perkawinan Ince Tija, putri Ince Ali, cucu Tuan Raja atau Tuan Aminah, dengan seorang tokoh masyarakat Bajo di San Robone yang dikenal dengan nama Lolo Baju. Perkawinan ini melahirkan generasi kelima masyarakat Melayu campuran Bajo di Salaju dan San Robone. Generasi yang lahir dari campuran darah Melayu Bajo dikenal dengan penggunaan gelar Kare di depan nama diri, seperti Kare Bali,
Karetongi, Kareponto, Karemuntu, dan seterusnya. Dan sejak saat itulah gelar Kare dikenal dalam sistem kemasyarakatan Makassar. Muhlis 1998 halaman 4. Barulah kemudian pada generasi selanjutnya ketika terjadi perkawinan campuran antara para keturunan Kare dengan para bangsawan Makassar, melahirkan generasi baru Makassar keturunan Melayu atau generasi baru Melayu keturunan Makassar di Nusantara bagian timur yang dikenal dengan golongan Tubaji. Dalam masyarakat Makassar dengan menggunakan nama Pak Daengan seperti Iminalang Daeng Kekna, Inali Daeng Tonji, Iyoho Daeng Siang, dan seterusnya. Di kampung Salajo didapati kuburan yang sampai saat ini ramai dikunjungi para peziarah. Menurut anggapan masyarakat, kuburan ini merupakan kuburan Tuan Raja. Masyarakat sekitarnya menyebutnya kuburan Jawa Patani. Tak begitu jauh dari Salajo, di kampung Balaparang, terdapat kompleks pekuburan orang Melayu di mana Datuk Mahkota dan Datuk Leang Abdul Qadir dikuburkan. Datuk Raja atau Tuan Rajab dikenal sebagai seorang fakir ulama tasawuf, pengajar agama Islam yang amat terkenal di Sanrobone, karena kampung Salajo adalah sebuah daerah yang berada di bawah kekuasaan Sanrobone. Dalam naskah silsilah asal keturunan pertama ulama besar Melayu di negeri Sanrobone, milik Ince Abdul Razak Daeng Hiago, disebutkan bahwa pada bulan Rabiul Awal 1020 Hijriah, Datuk Raja atau Tuan Rajab mengirim surat ke Patani mengabarkan tentang dirinya yang sudah bermukim di negeri Salajo dan menjadi guru Mangkasara dan Melayu, serta sekalian hamba Allah. Berdasarkan sumber tersebut, dapat dipastikan bahwa Datuk Raja atau Tuan Rajab adalah nama diri dari Al-Mangkasari As-Sanrobone, seorang ulama tasawuf keturunan Melayu yang sudah menulis berbagai buku tasawuf dan ilmu fikih sejak tahun 1540. Salah satu manuskrip tasawuf hasil karyanya ditemukan di Bira, ditulis di atas kertas papirus abad ke-16. Mikrofilm naskah asli tersebut berada di koleksi proyek naskah Unhas, Roll 74 dan nomor 5, Muhlis 1998, halaman 90. Ketika Datuk Maharaja Lela tiba di kerajaan Goa atau kerajaan Makassar, ia tidak hanya disertai oleh keluarga dan para pengikutnya, tetapi bersamanya sebuah regalia Patani berbentuk bendera Cindai yang bernama Buluh Melayu. Atas persetujuan dan izin Raja Goa menjadi ketua segenap orang Melayu, tidak hanya di kerajaan Goa, tetapi di Indonesia Timur dengan sebutan Datuk Punggawa. Sedang Bulu Perindu, bendera Cindai yang sakral itu, menjadi simbol ikatan seluruh orang Melayu di Indonesia Timur. Sampai dengan abad ke-20, Bulu Perindu masih tersimpan di kampung Melayu di Makassar, dan konon sekarang disimpan oleh salah seorang keluarga masyarakat Melayu di Ujung Pandang. Muhlis 1998, halaman 91. Pada sumber lain disebutkan jika dalam lontara Goa Tallo disebut bahwa kepada Raja Goa diajukan permohonan oleh Nakoda Bonang. Dalam lontara itu disebut orang Jawa untuk memperoleh tempat kediaman di Makassar. Nakoda Bonang ketika menghadap Baginda mempersembahkan sepucuk kemaliti atau bedil, 80 junjungan atau belo, sekayu sekelat, sekayu beledru, dan setengah kodi Cindai. Nakoda Bonang mengajukan 4 macam permohonan, dikisahkan sebagai berikut. Agar pekarangan tempat kediaman kami tidak dimasuki tanpa pemberitahuan kepada kami, agar rumah tempat kediaman kami tidak dimasuki dengan begitu saja, agar kepada kami tidak dikenakan peraturan nirapung bila mana kami berbuat kesalahan. Raja Goa kemudian menerima permohonan Nakoda Bonang dan berkata, sedangkan kerbauku bila telah turun ke air, bila bebannya berat, janganlah engkau melakukan pembunuhan dalam kerajaanku di luar pengetahuanku. G.J. Wolhoff 26. Atas kebijakan Raja Goa itu, maka pedagang-pedagang Melayu diberikan tempat kediaman di sekitar benteng utama Somba Opu di kampung Mangalek Kana, tempat kediaman sah bandar kerajaan. Dalam naskah lontara huruf Serang berbahasa Melayu milik Imam Bojo disebutkan bahwa migran Melayu datang di tahun 1548 yang dipimpin oleh seorang kapten kapal Jawa yang bernama Nakoda Bonang. Mereka meminta kepada Raja Goa Tuni Palangga 1548 hingga 1566 agar para pedagang-pedagang asal Melayu diizinkan tinggal di Somba Opu.
Mereka juga meminta perlindungan dan jaminan keamanan di kawasan itu. Adapun permintaan Nakhoda Bonang kepada Raja Goa adalah, jangan memasuki halaman kami tanpa seizin kami, jangan naik ke rumah tanpa seizin kami, jangan memperlakukan hukuman nigayung pada anak-anak kami, jangan memperlakukan hukuman nirapung bila ada di antara kami yang bersalah. Keempat poin tersebut merupakan hal teritorikal dan kekebalan diplomatik atas pedagang-pedagang Melayu yang dikeluarkan oleh kerajaan Goa pada abad ke-16. Ini dapat menjadi petunjuk betapa majunya jaringan perdagangan ketika itu. Perjanjian ini juga dapat dianggap sebagai satu kesepakatan politik dalam diplomasi perdagangan tertua di Indonesia Timur. Dalam satu dialog ketika perjanjian itu akan disahkan, Raja Goa bertanya kepada Nakhoda Bonang, "Beberapa jenis atau orang yang kau maksudkan dalam permintaanmu itu?" Nakhoda Bonang kemudian menjawab, "Semua kami yang bersarung ikat atau Maklepa Baraya. Mereka adalah orang Pahang, orang Patani, orang Jampa, orang Minangkabau, dan orang Johor." Maka, sejak saat itulah, orang-orang Melayu menetap di Makassar. Banyak di antara mereka kemudian menjadi petinggi di kerajaan Goa, jabatan sah bandar, juru tulis, dan penasehat raja, didominasi oleh orang-orang Melayu. Pada masa pemerintahan I Mario Gau itu pula, orang-orang Portugis memohon tempat kediaman untuk berniaga di Makassar. Mereka lalu mendirikan perwakilan-perwakilan dagang. Banyak di kalangan pembesar kerajaan mempelajari peradaban dan bahasa Portugis dari orang-orang Portugis sendiri yang menetap di Bandar Makassar. Karena makin ramainya pedalaman, terutama yang membawa barang dagangannya dari negeri-negeri sekitar Makassar, seperti beras, kayu hitam, damar, dan sebagainya, maka di sekitar daerah sebelah timur Benteng Sumba Opu menjadi tempat tinggal mereka. Perkampungan itu kemudian dinamakan Bontoala. Bontoala meliputi seluruh tempat yang tidak termasuk daerah Benteng Sumba Opu, Benteng Ujung Pandang, dan Panakukang. Letaknya agak jauh dari pantai. Juga di perkampungan Bontoala itu berdiam banyak bangsawan Makassar dan para petani yang mengerjakan sawah kerajaan yang bernama Karebosi. Sekarang lapangan olahraga di kota Makassar. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.